Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa yusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat religi dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Menjadi sebuah keniscayaan bagi kita selaku makhluk yang telah dikaruniai Allah nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu, untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Di antara nikmat yang tengah kita nikmati adalah masih diberinya kesempatan kita untuk menghirup udara segar dunia, sehingga kita bisa terus beribadah, meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepadanya. Sahabat religi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, upaya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dapat diwujudkan dengan senantiasa menyadari bahwa Allah lah yang paling berkuasa atau hidup kita. Kita adalah makhluk lemah yang tidak ada kuasa di hadapan Allah. Semua sudah digariskan oleh Allah dan kita tinggal menjalankan tugas utama kita di dunia, yakni beribadah atau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jelas dan tegas bahwa dalam ayat kita manusia harus sadar, tunduk dan merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus menerima segala yang ditakdirkan Allah karena kita dijadikan atas kehendaknya dan diberi rezeki sesuai dengan apa yang telah Ia tentukan. Tak seorang pun yang dapat memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat, karena kesemuanya adalah dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menguatkan perintah untuk senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan memerintahkan kita agar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, seperti apa bentuknya ibadah yang harus kita lakukan dalam rangka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah ibadah itu hanya dalam bentuk semisal sholat, haji, dan sejenisnya? Atau adakah ibadah-ibadah lain yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sahabat religi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwa bentuk dan jenis ibadah sejatinya terbagi menjadi berbagai macam pembagian tergantung dari aspek apa kita menilainya. Namun secara umum ibadah dibagi menjadi dua kategori, yakni ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Secara garis besar, ibadah mahdhah
atau ibadah khusus adalah ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah, baik tata cara dan perincian-perinciannya seperti sifat waktu, tempat, dan lain sebagainya. Ibadah ini didasarkan pada dalil perintah yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Pelaksanaannya juga harus berpola kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan bersifat suprarasional atau di luar jangkauan akal. Contoh ibadah mahdhah ini adalah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Selain ibadah mahdhah yang bersifat ritual dan berasas akan kepatuhan dan ketaatan, ada juga ibadah-ibadah ghairu mahdhah yang tata cara dan perincian-perinciannya tidak ditetapkan dengan dalil. Ibadah ghairu mahdhah dapat dibentuk seperti zikir, dakwah, sedekah, berbuat baik kepada orang lain, tolong menolong, dan lain sebagainya. Dari penjelasan ini kita bisa menilai bahwa sebenarnya cakupan ibadah di dunia ini sangatlah luas. Berbagai amal atau aktivitas kita di dunia bisa menilai ibadah jika diniatkan dengan baik, sehingga niat menjadi hal yang penting dalam kita memulai dan melakukan segala aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Niat menjadi pijakan awal apakah aktivitas yang kita lakukan nanti akan bernilai ibadah atau tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan pastilah disertai dengan niat, dan setiap pelaku amalan hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Sahabat religi dimanapun Anda berada, oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini, mari kita senantiasa menata niat dengan baik dalam menjalankan segala aktivitas kita di dunia ini, agar senantiasa bisa memiliki nilai ibadah, termasuk aktivitas kita mencari nafkah bagi keluarga harus diniatkan untuk ibadah. Jangan sampai kita bekerja hanya untuk mencari materi belaka sehingga lupa akan tugas utama kita, yakni beribadah. Kita perlu menyadari bahwa bukan perbuatan yang terlihat seperti ibadah akhirat saja yang bakal mendapatkan pahala dan dihitung sebagai ibadah. Namun banyak pekerjaan kita sehari-hari yang terlihat menjadi urusan dunia, namun karena niat yang baik dalam menjalankannya, hal itu bisa menjadi ibadah dan beramal akhirat. Sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Ihdinas siratal mustaqim. Ma'assalamah ila liqa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.